eh, Google Drive ya, tampilan dari Google Drive dengan menggunakan akun belajar.id, dan coba Bapak Ibu sekalian perhatikan di ujung kanan atas yang di samping foto profil saya, di situ logonya adalah belajar.id. Ya. Nah sekarang nah sekarang langkah pertama adalah kita bagaimana untuk membuka ya. Jadi membukanya ini saya menjelaskannya menggunakan apa namanya Bapak Ibu sekalian, menggunakan desktop ya. Di untuk membuka pertama itu bisa di bagian ujung kanan ini, ujung kiri. Di situ ada fasilitas kita bisa tambahkan. Sebenarnya di sini kalau kita menambahkan ada Google Drive juga bisa. Lalu bisa juga yang di sini Bapak Ibu sekalian. Oke. Di sini kalau di Gawai itu kita tinggal install ya. Jadi ini ada titik 9 nih. Tinggal kita klik, lalu klik drive, nanti akan terbuka ya. Seperti ini. Lalu tampilannya Bapak Ibu sekalian, ini bisa seperti ini. Dia berdasarkan list, sesuai list ya. Kita tinggal mengklik yang bagian sini. Jadi di sini kita bisa melihat siapa pembuatnya, lalu mana yang sudah kita pernah share ya. Kalau kita sudah pernah share itu ada gambar orang di sini, 2 orang ya, logonya seperti itu. Kalau hanya kita mau ubah jadi besar seperti ini bisa. Nah sekarang kita mau membuat folder. Jadi caranya untuk membuat folder, kita bisa klik ini new, lalu kita di sini kita klik tambah folder. Jadi di sini caranya pertama di sini. Kayak misalnya saya beri nama latihan gigi 1 ya, latihan gigi 1. Saya klik seperti itu. Lalu bisa juga di sini Bapak Ibu di bagian jendelanya ini kita tinggal klik kanan, lalu klik new folder. Ya, misalnya saya buat ini pelatihan ganti namanya gigi 2 umpamanya, lalu klik create. Oke, Bapak Ibu sekalian. Lalu ini misalnya nih kita klik, lalu kita mau nambah file di dalam misalnya. Kita memasukkan file, kita mau membuat file misalnya file doc seperti ini, kita tinggal klik aja. Ini misalnya pilih blank dokumen. Misalnya di sini materi 1 Bapak Ibu ya. Oke. Sini saya tutup. Nah, sini itu nanti akan tersimpan di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu lagi klik save dan lain sebagainya, akan terbentuk seperti ini, dan ini adalah ekstensinya Google Doc. Lalu Bapak Ibu kalian kalau misalnya kita mau memasukkan file, contohnya kita mau upload file nih, kita ngupload file, misalnya file ini, saya coba cari file apa yang bisa saya bagi. Kita tunggu ya. Nah,
Coba Bapak Ibu sekalian, ini logonya agak berbeda ya. Kalau ini logonya berbeda. Jadi ketika saya upload tadi, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika saya tadi ini masih dalam ini, statusnya adalah Google Doc. Ya, coba perhatikan ini adalah ini Google Doc dan apa namanya, dia di dalam ini Office ya, Word, dalam bentuk Word, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya gimana caranya biar kita mau mengubahnya ini, mengubah file ini ke dalam jadinya apa namanya dalam bentuk Google dokumen, kita tinggal klik saja, Bapak Ibu. Oke. Mohon maaf. Jadi kalau kita misalnya mau membukanya dalam bentuk Google Doc, kita tinggal klik kanan, lalu open with Google Doc. Ya, Bapak Ibu. Seperti ini. Coba perhatikan, di sini logonya masih seperti ini, cuma satu, dan ini masih dalam bentuk Word. Dan kita mau menyimpannya dalam bentuk Google Dokumen ya. Mutar-mutar. Jadi ini Bapak Ibu sekalian nih, setelah terbuka seperti ini, jadi kita klik file, lalu ini ada di menu save as a Google Doc. Jadi kita klik aja save as a Google Doc. Coba perhatikan di sini masih ada baru 2 file dan ini Word, Microsoft Word ya. Nanti setelah ini oke, coba perhatikan ini sudah ada 2. Nama filenya adalah latihan soal UN dan sama tadi, dan ini sudah dalam bentuk Google Dokumen Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita mau ini saya tutup dulu ini. Bagaimana kalau kita mau save ya? Kita mau melakukan save. Ya, save nanti. Oh, ini pertemuan selanjutnya ya, Bapak Ibu. Saya tidak bahas dulu di sini. Saya fokus ke ini dulu, Google Drive. Oke. Nah, ini di folder ini. Lalu kita mau latihan gimana caranya kalau kita mau share kepada orang lain ya, supaya ini get share. Jadi kita mau get share kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian. Ada yang baru gabung. Oke. Nah, caranya, jadi misalnya kita mau nambah orang nih yang misalnya siapa yang mau saya beri ini Pak Sigit ya, umpamanya Pak Sigit nih. Jadi saya mau share ke Pak Sigit.
saya memberikan, jadi kita aksesnya mau view, artinya Pak Sigit hanya bisa melihat isi foldernya saja, tidak bisa mengedit. Dan ini komentar, memberi komentar, dan editor, artinya dia bisa mengedit Bapak Ibu filenya yang ada di sini. Oke. Jadi bisa diberi akses seperti itu. Nah, itu kalau misalnya mau lakukan pada orang lain, atau kalau misalnya kita mau get link, misalnya kita mau memberikan akses kepada orang. Nah, coba perhatikan. Jadi kalau kita mau memberikan akses kepada orang lain untuk download umpamanya, coba perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Ini restrict ini artinya kita memilih siapa. Kalau misalnya yang ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, artinya yang bisa mengakses ini yang umpamanya yang memiliki akun belajar yang domainnya adalah smkbelajar.id ya. Atau kalau yang ini misalnya siapapun yang memiliki link itu bisa memberi melakukan akses kepada folder yang tadi saya buat. Lalu kita pilih di sini apa namanya, kita pilih aksesnya apakah setelah link ini dibagi Bapak Ibu boleh mengedit atau boleh hanya atau akses view ya, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya mungkin ada yang bertanya, gimana kalau misalnya kita mau memindahkan ini, jadi kan kalau kita memiliki Google Drive ini, Bapak Ibu sekalian, storage-nya kan tidak terbatas nih. Lalu kita mau memindahkan file-file kita yang berada di ini, itu gimana caranya? Jadi caranya adalah kita tinggal mendownload ini Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya ada folder nih, kita download dan downloadnya kalau bisa jangan sekaligus ya, terlalu berat, apalagi kalau jaringan internetnya agak lambat ya. Saya contohnya saya mau mendownload tentang folder tulisan saya ini dan saya mau pindahkan kepada di Google Drive saya yang lain yang Google Sheet, maka ini tinggal di download Bapak Ibu. Hasil downloadnya ini nanti dalam bentuk zip. Coba perhatikan bagian bawah. Ini hasil downloadannya dalam bentuk zip. Jadi setelah terdownload baru kita upload lagi. Jadi ini kita download, lalu ini agak lama ya nanti. Saya batalkan aja. Lalu kita nanti tinggal upload di sini. Nah, jadi uploadnya ini tidak hanya upload file saja, tapi sebenarnya kita bisa upload folder juga Bapak Ibu sekalian. Oke, kita bisa upload folder. Contohnya materi UN ini bisa di-upload nih. Tinggal di foldernya lalu akan upload. Lalu selanjutnya mungkin ada yang bertanya, tadi kan kita repot nih kalau misalnya ngupload file untuk mengubah lagi ke dalam bentuk doc. Nah, gimana caranya biar sekali upload kita langsung filenya ini berubah menjadi Google Doc? Nah, caranya coba perhatikan menu gear yang ada di atas ini Bapak Ibu sekalian, ini menu gear itu kita klik, lalu klik setting. Nah, setting, lalu di sini ada apa namanya? Coba lihat di sini ada convert upload, lalu di sini klik centang. Nah, kalau saya klik centang, maka secara otomatis nanti ketika saya mengupload file, dia langsung dari Google Word, dokumen apa namanya, Microsoft Word, itu langsung berubah menjadi Google Doc. Oke, coba ini logonya adalah Google Doc. Saya upload ya. Dan saya coba upload, bukan Google Doc, maksudnya Microsoft Word ya. Saya coba upload, misalnya satu file. Oke, contohnya ini lampiran peluang. Nah, ini kan logonya ini kalau Word itu dia ada tulisan W-nya ya. Ketika saya upload masuk tentang ini materi lampiran peluang ini.
maka nanti dia akan langsung mengkonvert menjadi Google dokumen. Oke, kita tunggu. Oke, nah coba Bapak Ibu perhatikan. Nah ini, maka secara otomatis filenya simpan itu adalah Google Dokumen. Oke, Bapak Ibu sekalian, Google Dokumen. Nah, lalu ada yang bertanya, bisa nggak nih di gawai kita sudah ngupload file-file nih, lalu kita tiba-tiba ditugaskan nih atau ke daerah yang signalnya tidak ada, kita tidak bisa mengakses dokumen dong kalau gitu. Nah, itu sebenarnya bisa Bapak Ibu. Gimana caranya? Nah, caranya itu di bagian gear ini, di bagian setting ini, ya. Ini di klik lagi setting. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini dan pastikan Google Chrome-nya adalah login menggunakan akun belajar yang tempat ini Google Chrome-nya. Ini coba lihat, itu adalah tempat menyimpan file Google Drive ya, di akun Google Drive kita sama ya. Jadi supaya kita bisa menyeting Bapak Ibu sekalian. Nah, dan di Google Drive ini, di Google Chrome ini ada beberapa, kita bisa login menggunakan beberapa akun ya. Yang penting di sini yang harus login di sini itu adalah yang utamanya di sini. Yang default akan kita gunakan terus ya. Nah, gimana caranya? Coba perhatikan di sini ada menu offline. Jadi kita checklist ini, kita checklist. Ini mungkin karena jaringan ya. Kita checklist di sini Bapak Ibu. Atau saya coba pakai ini. Oke, ini. Jadi kalau kita mau membuatnya bisa offline, kita checklist ini. Saya coba ulangi. Oke. Nah, ini nanti ada di sini Bapak Ibu, kita tinggal Ibu Lili kelihatan nggak? Yang kecepatan nih. Halo? Kelihatan, Pak? Halo? Iya, kelihatan kok. Oke, jadi saya tinggal checklist. Nah, ini saya checklist, lalu klik selesai. Klik selesai, maka file-file kita bisa dibuka secara ini, Bapak Ibu, secara offline. Ya. Ini masih ada jaringan mungkin Pak. Ya, jaringan. Oke. Nah, Bapak Ibu, contohnya nih, saya ini laptop yang saya gunakan itu menggunakan SSD 256. Jadi kalau misalnya saya nyimpan file-file itu terlalu banyak Bapak Ibu sekalian, wah ini saya. Jadi gimana solusinya? Coba perhatikan, ini agak berantakan ya, sedikit saya geser ya. Nah ini, coba Bapak Ibu perhatikan, ini ada Google Drive. Ini saya install di sini. Kalau saya klik kanan, saya klik kanan, propertiesnya. Jadi di sini tidak ada apa namanya ya, beda dengan yang ini, tidak ada storage yang dimunculkan. Coba perhatikan ini yang saya perhatikan ini. Nah, di sini ada tulisannya size-nya, yang ini yang ada di laptop saya ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada size-nya, ukurannya berapa file yang ada di dalam, ukuran filenya, maksudnya total ukuran filenya yang sudah ada di dalam, ada berapa file yang di dalam, 3 file. Nah, kalau yang ini, oke, ini, itu tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, sedangkan di dalam sini, oke, nah Bapak lihat nih, Bapak Ibu perhatikan, ini file-file ini dalam banyak sekali ya. Wow, keren ya. Dan ini bisa diakses ketika offline. Dan ini Bapak Ibu, Google Drive ini bisa diinstal di desktop kita. Gimana caranya? Nanti pada saat apa namanya, ini ada menu setting kan di sini di Google Drive. Nah, ini ada di sini menu, ada pilihan di sini Get Drive for Desktop. Nah, tinggal diklik aja.
Tapi ini tidak masuk dalam materi pelatihan. Kalau mau diinstal silahkan Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Saya coba lihat dulu. Lagi yang belum saya share. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materi selanjutnya tentang Google Docs ya.